Oke guys, lanjut lagi project 59. Jadi di episode terakhir kemarin mobil ini baru sampai cat dasar ya. Dan hari ini sudah mulai naik cat akhir guys. Nih. Untuk warna tetap sama dengan di STNK, warna silver, jadi ini nggak ada perubahan. Untuk proses naik cat akhir ini sepertinya akan selesai hari ini guys, gitu. Jadi kalau misalnya selesai hari ini, berarti hari ini langsung naik pernis, gitu. Oke guys, ini baru selesai satu lapis untuk cat akhirnya. Ternyata masih ada bagian yang harus dikoreksi. Ini untuk lapisan pertama seperti ini ya. Nah, untuk bagian-bagian yang harus dikoreksi ini ada di ujung-ujungan pintu kayak gini nih guys, tuh. Terus ini untuk tutup tangki bensin ini kita ganti pakai baru ya. Ini copotan. Nih. Ini kondisinya utuh. Tuh, jadi di bagian engsel sininya itu nggak patah guys. Nih, ya kan? Jadi ya barang bagus, kondisinya seperti ini kurang lebih. Nah kalau ini yang terpasang di mobil ini seperti yang saya sudah jelasin di episode sebelumnya, ini bagian engselnya udah patah. Dia juga udah pernah dilas mungkin ya. Nah ini kan tuh kayak begini bentukannya guys. Jadi kemarin setelah kita ngobrol sama yang punya mobil, akhirnya ya untuk tutup tank bensin ini diganti pakai barang baru aja, pakai part copotan gitu, daripada dipaksain pakai ini. Ini udah pasti nggak bakalan bener lah. Jadi juga kan bekas diakalin nih, patah lagi. Oh, jadi kemungkinan kalau kita akalin juga ya hasilnya seperti ini, nggak akan beda jauh lah. Oke. Nah ini tutup tangkinya sudah kita copot, kita cek sekali lagi ya biar jelas kondisinya. Nah yang putih ini copotan guys, jadi dia kondisinya masih bagus, masih ya ngentring lah ya kan, masih antik tuh. Jadi untuk yang bawaannya kondisinya seperti ini guys. Nih, ini bekas las-lasan nih si bagian engselnya tuh, kelihatan kan? Ini juga udah patah. Jadi bagian patahnya itu bagian yang harus megang ke si as besinya. Nah jadi kurang lebih seperti ini untuk perbedaannya. Sepele sih di bagian engselnya doang. Cuman ya kalau udah patah kayak gini rada PR untuk ngakalinnya atau ngebenerinnya guys. Oke guys, 1 minggu sudah berlalu. Jadi untuk proses pengecatan di project 59 ini sudah selesai 100%. Dan ini juga sudah ya udah poles tipis-tipis lah ya. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Ini sudah dipernis, sudah di-clear segala macam ya kan. Pokoknya ini untuk proses pengecatan sudah selesai. Terus ini untuk bullhead bagian atas lagi kita copot dulu, lagi kita cat supaya rapi lagi gitu. Nah untuk hasil catnya bisa dilihat sendiri ya, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk proses poles nanti kita lakukan sekali lagi terakhir sebelum mobilnya diambil gitu. Jadi kalau misalnya besok mobil diambil, hari ini kita poles gitu. Nah untuk interiornya ini masih acak adul kayak begini. Tuh ya kan. Jadi untuk proses selanjutnya ini tinggal kita bongkar bagian interior, kita bersihkan, kita kasih clean coat segala macam. Mungkin juga akan ada penggantian kabel. Jadi nanti kita ikutin aja untuk updatean selanjutnya guys. Nanti kita ngobrol dulu sama yang punya mobil, karena ini untuk proses pengerjaan di bagian berikutnya kita belum ngobrol panjang lebar. Jadi kemarin pemilik mobil baru ngasih daftar list aja guys gitu. Oke guys, lanjut. Sekarang kita lagi bongkar dulu barang-barang yang kita tumpukin di interior. Ini sudah keluar semua nih. Jadi ini barang-barang yang ada di interior tadi guys. Nih. Kita cuci semua, nanti kita bersihkan semua.
ya kan. Terus untuk bagian-bagian kayak dashboard, konsol box tengah, door trim, ini nanti kita pastikan lagi sama yang punya mobil ini mau di coating apa enggak, ya kan. Terus untuk di bagian dalamnya nih, ini lagi kita bersihin dulu karena kotor banget, bekas kemarin dikerok tuh, ya kan. Nah nanti setelah bersih, untuk bagian-bagian yang berkaratnya kita coba bersihkan dulu pakai sikat kawat. Habis itu langsung kita lapisin pakai flint coat gitu, ya kan, atau anti karat gitu guys. Oke, jadi untuk di bagian interior nanti lantainya full dari depan sampai ke belakang. Nah untuk di bagian pintu nih, ini pakai power window, cuman power windownya bentuknya kayak gini guys. Ya kan, ini kayaknya power window mungkin jadul ya nih. Jadi biasanya kan yang biasa saya pasang tuh power window dia berikut regulatornya. Kalau ini regulatornya pasti tetap pakai yang engkolan guys, yang manual, cuman dia diputernya lewat ya depan sana tadi tuh. Terus ini juga untuk central locknya nih, ini ditaruhnya di sini lagi saklarnya tuh. Wah bener-bener canggih nih. Biasanya kan saklar apa central lock kayak gini tuh dia ditaruh di panel apa namanya, master power window ya, tapi ini ditaruh di situ guys. Canggih bener ini. Dan untuk kondisi central locknya juga ini sebagian udah ada yang mati guys gitu. Jadi nanti kita infokan dulu lah sama yang punya mobil ini baiknya digimanain tuh. Ini aduh pada putus kayak gini lagi tuh. Waduh tuh. Ya pokoknya nanti kita infokan dulu ya sama yang punya mobil ini mau digimanain. Tapi kalau untuk central lock sepertinya sih ini harus ya terpaksa diganti baru karena memang kondisinya seperti itu. Jadi ya sekalian aja sama kabel-kabelnya dibikin baru semua ya kan. Nah ini untuk kuncinya masih kunci lemari seperti ini, nggak ada remote-nya nih. Jadi sepertinya untuk hari ini full day kita bersihin lantai dan juga kasih flint coat guys itu. Oh ya guys, ini mumpung bullhead atasnya dibuka nih, nah ini kelihatan kan. Nah jadi si bagian tempat untuk apa sih namanya ini, reservoir coolant ya, dia udah kayak begini guys. Iya sih bener tahu Preston itu merek coolant, cuman nggak dipasang sampai begini juga ya kan. Jadi untuk di bagian apa namanya reservoir coolant nih, jadi kan dia satu panel ya sama shroud kipas. Jadi kalau misalnya mau diganti ya satu panel digantinya guys gitu. Nah oke, ini untuk power window kita kasih power window universal baru. Ini kita cek dulu barangnya seperti apa ya kan, kita cek sama-sama. Nah ini satu set ya, regulator baru dan juga motor baru, cuman ini aftermarket dan juga universal nih. Ini baru semua ya tuh. Ini terus ini buat depan kayak kalau nggak salah, iya depan itu bagian depan. Ini aduh gemuknya lagi, kena tangan lagi. Ini mana? Nah ini untuk bagian depan sebelah kiri ini tuh, depan kiri. Jadi untuk bagian depan bentukannya panjang dan untuk bagian belakang dia bentukannya pendek guys. Nih tuh, kurang lebih seperti ini guys. Ini semuanya barang baru, kabel-kabelnya juga baru ya kan. Ini saklar pusatnya atau saklar sentralnya dia pakai punya Soluna ya kan, tapi ini covernya fiber guys tuh. Jadi nanti covernya kita coba rapin lagi ya supaya lebih bagus lah bentukannya kayak gitu. Ini juga dia punya auto naik turun, jadi ini baru juga guys. Itu untuk saklarnya seperti ini. Terus ini untuk
kabel-kabel dan saklar kecilnya atau saklar anaknya guys. Ini baru semua nih. Itu. Oke. Jadi langsung aja kita pasang dulu untuk set power window ini. Kita bikin jalur baru juga. Nah, ini untuk kabel-kabel bawaan mobil udah kita copot semua. Jadi kita kemarin udah ngobrol sama yang punya mobil. Jadi untuk kabel-kabel diganti baru aja, dibikin seger lagi gitu. Nah, ini kabelnya kita dapet segini nih guys. Nih. Oh, sikringnya juga ini ada berapa ini? 1, 2, ada 5 guys. Sikringnya banyak banget. Nih, tuh kabelnya dapat segini. jadi ini kita buang aja, kita ganti pakai kabel-kabel baru ya. Nah, ini untuk kabel-kabel barunya sudah kita masukin ke mobil, cuman belum kita rapiin. Jadi bentukannya kabel baru kalau belum kita rapikan kayak gini guys. Acak kadu juga sama. Ya kan, cuma nanti kita bikin rapi aja. Jadi untuk power window-nya baru, ya kan. Nanti center lock-nya dikasih baru, alarmnya dikasih baru, dan untuk kabel spion juga dikasih baru guys. Soalnya kan ini dipasang spion retract. Nah, ini untuk bagian lantai ini baru kita flint coat segini dulu, ya kan. Jadi nanti rencana mau kita pasang karpet. Nah, setelah kepasang karpet baru kita lanjut ke bagian belakang guys. Gitu. Karena kan untuk di bagian sini nanti bakal banyak pergerakan ya. Masang kabel lah, ya kan, masang power window, masang central lock, masang spion segala macam. Jadi kita duluin dulu untuk di bagian yang bakal kita pasang karpet. Nih. Ini juga sepertinya ada bekas kabel subwoofer guys. Nanti kita cabutin aja ya kabel-kabel yang sekiranya nggak kepake, karena mobil ini nggak ada subwoofernya. Itu cuman ada bekas kabel-kabelnya doang guys. Gitu. Nah, kita lihat ke sebelah sini. Nah, untuk di sebelah sini ini kabel head unit juga gila, acak-acakan juga sama. Nih, ini kalau yang nggak biasa ngerjain perkabelan kayak gini pasti pusing, ya kan. Tapi kalau misalnya ya kita sering ngerjain lah, jadi kurang lebih ya tahu lah gitu untuk jalur kabelnya guys gitu. Nah, ini lagi proses kasih anti karat dulu untuk di bagian lantainya. Nih, oke. Jadi ini tinggal nunggu kering, habis itu kita pasang karpet. Karpetnya belum saya ambil, masih di laundry kemarin. Jadi ini sambil nunggu kering kita OTW dulu ke laundry untuk ngambil karpet dasar yang kemarin kita cuci guys. Jadi yang dicuci itu semua ya, karpet dasar, karpet di bagasi, sama karpet yang di bagian pinggirnya tuh yang di belakang lampu kita cuci semua. Biar wangi ya kan, dan bersih. Nah, oke guys, ini kita loncat ke 3 hari berikutnya. Jadi untuk pemasangan kabel sudah selesai. Pemasangan power window, central lock, dan lain-lain juga udah selesai guys. Jadi untuk kabel-kabel kita taruh di sini, kita taruh sesuai jalur asli mobil. Kita taruh ke atas. Terus ini untuk spion sudah terpasang, power window sudah terpasang, central lock juga sudah terpasang. Nah, ini untuk power window, rel untuk kacanya ini masih pakai bawaan mobilnya guys, karena kita nggak dapet rel untuk kaca seperti ini. Jadi dalam set pembelian itu cuman power window, regulator, motor, dan kabel-kabel. Nah, ini juga untuk central lock sudah kita ganti baru, baut-bautnya ganti baru, bracketnya juga dikasih baru, ya kan. Ini untuk jalur kabel sudah kita bikin rapi seperti ini, kita bungkus pakai solasi ya kan, biar nggak acak-acakan. Nah, nanti ini nyoloknya ke saklar pusat. Nih, tinggal dicolok aja ke sini. Nanti kita tes dulu. Jadi ujungnya belum kita bungkus pakai solasi, karena biasanya saklarnya suka ada yang terbalik guys, 1 biji. Jadi dipencet ke bawah harusnya kan turun. Biasanya dia kalau dipencet ke bawah ada 1 pintu atau 2 pintu yang dipencet ke bawah dia
kacanya naik ke atas gitu. Jadi nanti ini kita tes dulu ya kan. Kalau misalnya sudah oke, baru kita rapikan, kita bungkus total seperti yang tadi guys. Nah ini kita tes dulu untuk power window-nya. Nah yang sebelah kanan pintu supir dia otomatis naik dan turun nih ya kan. Untuk pintu sebelah sini kita tes juga naik turunnya. Nah ini turun udah cakep. Pintu belakang nih, nah ini naik. Oke, udah sampai mentok, turun, sip. Nah ini loh, ini kebalik nih guys. Ini mencet ke bawah, kacanya ke atas. Nah jadi satu pintu yang belakang sebelah sini nanti kita benerin ya. Terus ini sudah terpasang remote alarm, kuncinya kayak gini. Nanti kita ganti casingnya pakai yang lebih bagus. Terus ini untuk modul sikring kita taruh di sini semua ya kan, kita bikin satu aja. Jadi nanti kalau, nah ini untuk apa namanya nih, modul sentrok baru kita pakai merek RWB. Terus apa namanya, kita taruh di sini semua kan. Ini modul untuk remote kita pakai Vortec, dan ini untuk saklar spion retract-nya juga kita baru semua ya kan. Ini untuk soket di bagian kabel-kabel di spion. Jadi nanti kalau misalnya spionnya mau dicopot itu nggak usah motong-motong kabel, tinggal buka saklar aja gitu guys. Oke. Jadi untuk pemasangan kabel central lock, power window, remote alarm segala macam udah selesai. Ini juga spion barunya sudah selesai kita pasang kiri kanan. Ini juga spionnya sudah kita bikin auto retract guys gitu. Jadi kalau nanti kita pencet remote kunci, spionnya juga ikut ngelipet gitu. Ini kita tes dulu ya. Tuh, lampu sennya sudah nyala. Ini kalau kita kunci, nah ngelipet kayak gini guys. Oke. Jadi udah selesai pemasangan spion. Jadi selanjutnya mungkin kita mau pasang kaca dulu ya. Karena ini kerjaan yang deket-deket sama kaca, yang biasanya kita kagok kalau kacanya terpasang, ini udah selesai semua. Terus nanti pasang handle dan lain-lain lah, pokoknya bertahap ya kan. Jadi sekarang kita lanjut pasang kaca dulu ya kan. Jadi nah ini kacanya masih utuh, cuman ini kacanya ternyata kita baru bukan kaca ori, jadi dia udah pernah diganti kayaknya gitu. Oke.